Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah renungan pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi roh dan jiwa kami. Dengan makanan firman membuat iman kami bertumbuh, roh kami kuat, jiwa kami terus mengalami pemulihan, dan firman-Mu membuat kami semakin bijaksana dan mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini luar biasa, diambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, tentu kita semuanya pernah mengalami bagaimana musuh-musuh kita, orang yang telah mengkhianati kita, orang yang telah mencelakakan kita, orang yang telah menipu, orang yang telah membuat kita bangkrut mungkin, orang yang telah membuat nama kita berantakan, orang yang telah menghancurkan hidup kita. Kayaknya mereka hidupnya baik-baik aja, dan semakin lama semakin naik, dan seakan-akan dia tidak dihukum oleh Tuhan. Saudara, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Kita harus percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Alkitab berkata bahwa jangan iri kepada orang fasik, kenapa sih kita tidak boleh iri? Nah, kita baca di dalam Alkitab, di dalam Amsal 24 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Sekali lagi tadi yang Amsal 23 ayat 17 ayat 18 ayat 17 sampai 18 berkata, jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jangan iri sekali lagi kepada orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Dan kenapa kita tidak boleh iri? Karena di Amsal 24 ayat 20 berkata, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Kalau dikatakan bahwa tidak ada masa depan bagi orang penjahat, namanya aja masa depan. Jadi bukan hari ini, tapi masa depan dia. Misalnya orang itu berbuat jahat kepada kita. Mereka tidak langsung celaka. Seringkali mereka baik-baik saja. Kenapa, saudara? Dunia itu ada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya iblis itu suka belain yang jahat. Contoh, pengadilan dunia bisa nggak adil. Mereka bisa membela orang jahat karena uang. Siapa bisa membayar, siapa punya kekuasaan, seringkali pada waktu mereka berbuat jahat, mereka lolos dari hukuman. Bahkan, korban kadang-kadang menjadi salah dan masuk penjara. Itulah dunia. Karena memang iblis itu ingin membuat orang benar menjadi kecewa. Membuat orang benar akhirnya ragu-ragu akan firman Tuhan, membuat orang benar tuh berpikir begini, ngapain aku berbuat baik? Ngapain aku berbuat benar? Ngapain aku percaya firman? Buktinya orang jahat itu baik-baik aja, orang jahat itu lolos dari hukuman, orang jahat itu bahagia hidupnya. Saudara, Alkitab tadi berkata mereka tidak punya masa depan. Dan bahkan Alkitab tadi berkata bahwa orang fasik itu pelitanya akan padam. Akan, bukan sekarang. Yang saya maksud sekarang adalah misalnya sekarang dia berbuat jahat kepadamu. Kadang itu nggak langsung padam apinya, tapi akan padam. Karena seringkali Tuhan izinkan penghukuman atas orang itu ditunda. Kenapa? Karena Tuhan sedang berurusan dengan kita. Apakah kita tetap mempercayai keadilan Tuhan? Apakah engkau tetap berbuat benar sekalipun keadaan itu menyakitkan? Seakan-akan Tuhan gak adil, Tuhan itu membela yang jahat. Seakan-akan gak cuma dunia yang membela orang jahat, tapi Tuhan juga membela orang jahat. Apakah engkau mempercayai firman Tuhan? Saudara, saya tahu arti dihancurkan hidup saya.
Saya tahu arti difitnah. Saya pernah mengalami ditipu. Saya pernah mengalami dimanfaatkan. Saya pernah mengalami ditusuk dari belakang. Saya pernah mengalami menolong orang, tapi justru orang itu menghancurkan hidup saya. Saya pernah mengalami mempercayai seseorang, tetapi orang itu justru yang kemudian memisahkan saya dari teman-teman saya. Saya pernah mengalami yang namanya dipermalukan habis-habisan. Saya pernah mengalami dituduh melakukan hal yang tidak saya lakukan. Tentu saudara semuanya pernah mengalaminya. Pada waktu saya merasa bahwa hidup saya hancur, seakan-akan tidak ada masa depan, maka sebenarnya saya tidak sedang mempercayai Tuhan. Dan justru itulah yang menghancurkan hidup saya. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu takutkan justru itulah yang akan mendatangi kamu. Apa yang kamu khawatirkan itu yang menimpa kamu. Kenapa? Karena kamu lebih percaya dengan apa yang kamu lihat, bukan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi setelah kemudian mulai berpikir, pada waktu saya kecewa, tidak akan mengubah keadaan. Pada saya, waktu saya membenci orang-orang itu, tidak akan memulihkan keadaan. Orang-orang yang menghancurkan perekonomian saya, pada waktu saya membenci mereka, tidak membuat ekonomi saya menjadi pulih. Pada waktu saya melihat orang-orang yang hutang nggak dikembalikan, bahkan menipu saya, ada yang menipu dulu 50, ada yang 400, ada yang 1 M, ada yang 1,5 M. Kalau saya marah, saya membenci, itu semuanya juga tidak pernah kembali. Kalau dengan saya membenci, membuat itu kembali, saya akan membenci terus. Tetapi toh pada kenyataannya, kekhawatiran kita tidak menambah apa-apa dan tidak mengubah apapun. Jadi jalan satu-satunya yang terbaik adalah menyerah kepada Tuhan. Bagaimana cara menyerah? Berdoa dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Alkitab berkata bahwa penghukuman adalah hakku. Alkitab juga berkata bahwa ampunilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka. Alkitab juga berkata ada masa depan bagi orang benar. Alkitab juga berkata bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan. Alkitab berkata jangan kau pernah khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku dengan pengucapan syukur. Akhirnya kemudian hanya bisa mengucap syukur. Dulu saya pernah menangis. Gara-gara bukan karena masalah kehilangan uang, tetapi ada orang-orang yang saya tolong. Dalam keadaan kekurangan saya kemudian ada orang yang meminta tolong, saya tolongin dia. Ternyata justru dia yang menghancurkan hidup saya. Dia tidak hanya memfitnah saya, memutar balik cerita, tetapi dia menghina saya, bahkan ngutukin saya. Saya pernah kemudian punya uang, ya kan? Ya ini kadang-kadang kan kita nggak berhati-hati karena kasih. Ada seseorang benar-benar minta ampun, minta tolong kepada saya untuk meminjam uang kepada saya, benar-benar minta tolong. Tapi ternyata kemudian dia tidak membayar utang itu. Dia tidak membayar utang, bahkan dia pernah mencuri uang saya, padahal saya benar-benar eh, bukan dalam keadaan saya dulu melayani, bukan dalam keadaan kelimpahan, uang saya banyak, enggak. Saya melayani, tidak ada, saya tidak ada support saya. Saya melayani benar-benar dari nol, tidak mendapatkan persembahan, saya melayani dengan apa ya, dengan kesetiaan, dengan banyak pengorbanan, ada banyak hal yang saya harus jual, barang saya, emas-emas dari orang tua, semuanya saya jual untuk mendukung pelayanan, untuk melayani jiwa-jiwa, ya kan, orang-orang yang melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang yang kena narkoba dan sebagainya. Bisa nggak kita marah, menjadi kecewa? Bisa, saya sempat kecewa, tetapi waktu itu saya kecewa dengan seseorang yang sudah ditolong, dia malah menghancurkan saya, kemudian dia malah mencuri uang saya, ya kan? Padahal saya dulu melayani itu cuma mana-mana harus jalan kaki, saudara. Saya itu adalah orang yang apa ya? Saya termasuk orang yang tidak kuat panas. Jadi kalau panas gitu ya kan, nanti malamnya pasti saya mimisan dan saya sakit. Saya itu kalau udah sakit itu kayak bumi itu berputar gitu ya. Bumi itu kayak berputar. Buka mata itu bumi berputar. Pejam mata itu juga kayak muter. Jadi badan ini kayak muter. Jadi kayak ini namanya pusingnya itu bukan punya pusing kepala ya, tapi kayak muter dunia muter. Terus mimisan. Nah, mimisan tuh nggak selesai-selesai itu kalau saya kena panas. Tetapi karena saya melayani, setia untuk melayani, walaupun tidak ada dana saya melayani. Nah, pada waktu Tuhan memberkati memberkati hidup saya, itu ada aja yang nyolong.
Ada yang nyolong gitu ya, orang yang sudah ditolongin malah nyolong ya kan. Setelah nyolong kemudian difitnah lagi, seakan-akan saya pendusta, seakan-akan saya yang telah mencuri uang dia, padahal dia yang mencuri uang saya. Nah, kadang hampir orang-orang percaya bahwa saya mencuri uang orang-orang itu, kan orang tahu saya nggak punya duit, berarti saya yang mencuri. Tapi waktu itu saya pernah menangis, nangis kepada Tuhan karena saya kecewa dengan orang-orang ini. Kok orang-orang itu kok jahat ya, manusia itu jahat. Nah, itu makanya saya pernah ceritakan kenapa Nuh itu lebih suka membawa binatang daripada manusia. Karena manusia bisa mengecewakan. Orang-orang yang justru saya darah tolong bukan, tidak selalu mereka itu akan mengasihi saudara. Justru kadang mereka lah orang-orang yang menghancurkan saudara. Tapi dari situ saya mulai diajar Tuhan bagaimana hidup bijaksana. Jangan iri dengan mereka. Seakan-akan mereka bahagia, mereka baik-baik aja. Orang-orang yang kemudian memfitnah. Maka saya pernah bersaksi bagaimana pernah melayani dengan orang yang NPD. Aduh, orang NPD itu mengerikan. Saya sampai katakan mereka itu kayak setan. Ya kan? Kenapa kok kayak setan? Dia tidak pernah merasa bersalah. Dia itu memang paling senang menyakiti orang. Itu kayak sesebuah makanan bagi mereka, menguatkan mereka kalau mereka membuat orang lain menderita. Senang sekali, sukanya memfitnah terus, sukanya menjelek-jelekan orang, sukanya membuat malu orang. Waktu kita menghindar untuk menjauhi dia, dia tuh langsung mepet terus, sok kenal, ya kan, sebagainya. Kemudian saya juga melayani orang-orang yang punya suami atau punya istri atau punya saudara yang NPD. Saya banyak melayani orang-orang seperti itu. Tapi saya sekarang bersyukur pernah mengalami semuanya itu. Sehingga tidak mudah untuk menganggap rendah orang-orang yang punya pengalaman bagaimana mereka direndahkan, bagaimana fitnah. Saya tidak bisa langsung ngomong, ah gitu aja kok sakit hati, gitu aja kok baperan. Ampuni aja, tidak semudah itu. Karena kalau orang yang tidak pernah mengalami, maka dia akan langsung ngomong dengan entengnya. Bukan berarti saya membelain mereka, tetapi yang menyimpan pahit, tetapi saya bisa memahami hati mereka. Itu sebabnya dengan orang-orang yang kepahitan, seringkali saya cuma mengatakan memang itu menyakitkan, memang itu sulit, tetapi Tuhan itu maunya memang kita mengampuni. Dan aku percaya bersama Yesus kamu bisa melepas pengampunan. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Nah, saudara, dikatakan bahwa mereka tidak akan punya masa depan. Saya adalah saksinya, saya saksi matanya. Orang-orang yang dulunya saya tolong tetapi menghancurkan hidup saya, kayaknya baik-baik aja ya. Bertahun-tahun saya melihat mereka baik-baik saja. Secara ekonomi terlihat mereka semakin lama semakin naik. Padahal mereka tetap dengan kejahatannya. Saudara, orang yang jahat dan tidak Tuhan hukum, seringkali mereka itu akan semakin jahat karena mereka merasa kejahatannya nggak apa-apa tuh. Makanya lebih baik kita, pada waktu kita nakal, kita langsung dipukul Tuhan sehingga kita sadar. Dan ternyata setelah sekian lama, satu persatu orang-orang yang pernah menghancurkan hidup saya, mereka hidupnya nggak bahagia. Rumah tangganya mereka hancur, ekonominya mereka hancur, bahkan beberapa mereka dengan tidak tahu malunya, ya kan, telepon saya dan minta tolong kembali setelah berkali-kali memfitnah saya, berkali-kali setelah punya masalah minta tolong kepada saya, dan saya waktu itu memang nggak tega. Dia minta maaf dan saya melupakan kesalahan dia. Ya, dia mungkin memang sekarang sudah bertobat dan minta tolong lagi. Saya tolongin dan kemudian memfitnah lagi dan kemudian menghancurkan hidup saya lagi, menjelek-jelekan saya lagi. Suatu saat minta maaf lagi, nangis-nangis, minta tolong lagi, minta uang lah dan sebagainya. Sampai suatu saat saya stop untuk tidak memberikan pertolongan karena seseorang harus benar-benar bertobat dan harus berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat ternyata orang-orang itu menjadi hancur. Dan Alkitab yang berkata orang fasik itu nggak punya masa depan, apinya itu akan padam. Itu benar. Itu sebabnya kalau saudara sekarang ini dikecewakan, saudara mungkin ditipu orang. Bagianmu itu mengampuni, nggak usah marah-marah, nggak usah berkata, kok disuruh mengampuni ya, Pastor Deborah itu kok ngomong tentang pengampunan ya, oh si itu kok dia jahat ya, kenapa orang jahat masuk surga? Siapa yang di Alkitab mengatakan orang jahat masuk surga? Yang masuk surga adalah orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Izinkan Tuhan bekerja. Selama kita masih marah-marah, kecewa kepada Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil, maka engkau tidak akan pernah bernasib berbeda. Saya pernah yang mengalami kekhawatiran, wah saya sudah dihancurkan, keuangan saya habis karena orang ini. Gimana masa depanku? Bagaimana saya tadi? Tapi ternyata pelan tapi pasti. Hidup saya itu terus naik, terus naik, terus naik. Baik, demikian juga dengan ekonomi. Itu terus naik, terus naik. Karena prinsipnya begini. Kalau memang Tuhan itu mau memberkati hidupmu, Tuhan itu sudah punya jatah bagi kita. Sekian, sekalipun kau ditipu, dicuri, dirampok, dihancurkan. Selama itu bukan kesalahan. Percayalah itu pasti kembali. Dengan cara Tuhan. Bukan mereka mengembalikan kepadamu. Karena Tuhan mau mengajar, mempercayai Tuhan. Bukan mempercayakan masa depanmu pada uangmu yang hilang, tapi mempercayai kepada Tuhan. Maka Tuhan yang sudah memberikan jatah, yang punya jatahnya untuk kamu, tetap engkau akan mendapatkan jatah itu. Sekalipun misalnya nih punya nilai 1 M, waktu Tuhan memberkati engkau itu hilang, 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 hilang. Tetapi tetap saja Tuhan nanti memberkati kamu sampai terus akhirnya ya nilai itu tetap ada pada kamu. Seringkali kita terlalu mengkhawatirkan hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Saya dulu juga pernah khawatir waktu saya di Amerika. Saya punya tabungan, kan kerja, jadi bisa tabungan. Saya merasa dolarnya waktu itu ada 10 ribuan nilai kurs dolar. Pernah 8 ribu, nurun naik. Terus saya mikir, aduh kok takut ya, gimana nanti kalau dolarnya tiba-tiba turun? Karena Indonesia semakin makmur, nanti kalau semakin makmur dolarnya nanti jadi turun, jadi 5 ribu gimana? Ada kekhawatiran. Akhirnya, wah saya belikan ini aja lah, supaya uangnya nanti nggak turun. Kalau nanti dolarnya turun, paling nggak nilainya sekarang mumpung lagi tinggi, tak kirim berupa rupiah, saya belikan tanah lah di Indonesia dan sebagainya. Ternyata pada waktu saya mau pulang Indonesia, dolarnya malah 16 ribu. Kalau waktu itu dolarnya tetap saya simpan, tidak beli ini, beli itu, ya dolar yang dulu saya simpan harusnya tambah besar. Padahal kemudian membeli sesuatu, mungkin membeli tanah, oh kok kayak nggak naik-naik dan sebagainya. Makanya itulah kita tidak tahu masa depan. Itu sebabnya nggak usah khawatir. Yang penting kita lakukan bagian kita. Kita bukan menjadi orang yang boros, kita menjadi orang yang rela pada waktu kehilangan, karena Alkitab berkata, siapa yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa, siapa yang tidak takut kehilangan nyawa justru akan mendapatkan nyawa itu. Jadi hidup ini menjadi merdeka. Seluruh teman, ayo beli ini, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Nanti akan tanggung jawab, nanti begini, begini, begini. Ternyata karena waktu itu saya di Amerika, kemudian oke saya percaya kepada dia, orang yang kita percaya. Ternyata harga yang harusnya dibeli harganya cuma kecil sekali, dikasih ke saya harga 3 kali lipat. Dan udah seperti itu, nggak ada keuntungannya. Masih di ngomong, Deborah itu orangnya ujung-ujungnya duit. Loh gimana sih? Mau belinya juga pakai duit. Kok ujung-ujungnya duit? Nah, bisa nggak kecewa? Bisa nggak marah? Kayak, tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Saudara, itu sebabnya sandaran kita kepada Tuhan. Engkau mungkin dikecewakan. Engkau mungkin mengalami dunia ini nggak bisa dipegang. Hukum di dunia ada pedagang yang berkata, saya ini menjadi seorang pengusaha bingung. Kenapa? Karena hukum yang ada di Indonesia aja berubah-ubah terus. Sehingga kita itu mau mau berdagang, mau berbisnis, mengembangkan usaha dan sebagainya itu bingung karena hukumnya, undang-undangnya itu berubah terus, itu berpengaruh dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kalau kita mengikuti perasaan, maka engkau akan terpuruk dan hancur. Itu sebabnya mempercayai Tuhan artinya apa yang Tuhan ngomong di dalam Alkitab. Gak usah gini, Tuhan gak bicara, makanya baca Alkitab. Prinsip di Alkitab apa? Kalau ada orang yang kemudian menipu kamu, berusahalah untuk mengurus itu supaya apa yang dia curi dikembalikan. Berusahalah. Tetapi kalau tidak bisa, lepaskan. Lepaskan pengampunan dan berseru kepada Tuhan. Orang itu mungkin sampai mati nggak mengembalikan. Tapi lihatlah, hidupmu itu akan lebih diberkati. Saya tidak pernah hidup saya menjadi kekurangan hanya karena dulunya dihancurin banyak orang. Saya melihat bagaimana kehidupan saya terus naik dan terus naik.
Karena Tuhan bisa memberkati saya dari segala penjuru. Tuhan bisa membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Itu sebabnya jadilah orang yang merdeka, yang melepaskan apa yang di belakang. Yang berlalu, biarlah berlalu. Move on. Biarlah masa lalu yang buruk menjadikan pelajaran. Menjadikan kita lebih bijaksana. Salah satu contoh, kita mulai belajar. Tidak semua orang bisa dipercayai. Apalagi masalah uang. Tidak semua orang bisa dipercayai untuk mengetahui rahasia-rahasia hidup kita. Karena pada waktunya mereka bisa memboncorkan untuk maksud menghancurkan saudara. Masa lalu yang buruk, jadikan pelajaran untuk kita lebih bijaksana. Misalnya ada seseorang yang dulunya selalu menipu saudara. Kalau baru menipu pertama, ampuni, dan itu mungkin sesuatu yang dia kilaf atau dia sebenarnya nggak ingin menipu, tapi keadaan yang membuat akhirnya dia harus berbuat tidak mengembalikan utangnya, atau dia akhirnya menghindari saudara, akhirnya memfitnah saudara karena ada hal-hal yang menekan mereka. Ya, kita melepaskan pengampunan, berikan dia kesempatan kedua. Tapi kalau sudah kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dia tetap berbuat jahat. Lepaskan pengampunan, tapi jangan dipercayai lagi. Karena saudara sekarang mulai bijaksana menilai, oh orang ini ternyata tidak bisa dipercaya. Kalau ada orang yang sudah jadi saudara percaya, seperti adik saudara sendiri, seperti keluargamu sendiri, engkau mengasihi dia, tetapi dia mengkhianati kamu, pertama berikanlah dia kesempatan yang kedua. Tetapi kalau dia tetap jahat, ya berarti dia tidak layak engkau jadikan saudara. Jadilah orang yang bijaksana. Sudah tahu sifatnya begitu. Engkau tetap baik, tetapi jangan jadikan saudara. Biasa saja, engkau harus tahu bagaimana membangun boundaries. Tapi bukan berarti kemudian ketipu orang lain, ketipu lagi, ketipu lagi. Enggak, saudara harus mulai bijaksana. Ternyata kalau masalah uang, 80% mereka tidak akan bisa dipercaya. Berarti kalau saya meminjamkan uang, ya dengan nilai yang kecil, yang kalau tidak dikembalikan, tidak akan menghancurkan ekonomiku. Kalau saudara mempercayai seseorang pada waktu saudara bisa terbuka dengan dia, ternyata hal yang rahasia diobrol kemana-mana untuk mempermalukan saudara, itu jadikan pelajaran. Ampuni dia, move on, tetapi menjadi pelajaran. Jangan lagi menceritakan apapun kepada dia, karena berarti dia tidak bisa dipercaya. Dan saudara mulai belajar untuk tidak terbuka kepada sembarangan orang. Karena sia-sia engkau terbuka dengan orang lain tentang masalah pribadimu. Karena kadang-kadang mereka tidak ingin menolong kamu. Tapi mereka justru mentertawakan dan senang kamu punya masalah. Sekalipun kadang-kadang orang itu terlihat rohani. Karena hati manusia bisa berubah. Ini untuk membuat kita itu menjadi bijak. Dan sekali lagi, jangan iri dengan orang fasik. Karena orang fasik tidak punya masa depan. Pada waktunya, pasti hidupnya hancur. Pada waktunya, apinya pasti padam. Sekarang adalah Tuhan sedang berurusan denganmu. Bisakah engkau melepaskan pengampunan? Bisakah engkau mempercayai Tuhan? Dan engkau juga harus minta ampun kalau kamu sembrono. Misalnya kamu terlalu sembrono mempercayai orang, kamu terlalu sembrono memasukkan orang di rumahmu, ternyata dia maling. Kamu terlalu sembrono untuk bergantung pada orang, berharap orang itu bisa membahagiakan kamu. Kamu harus minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Saudara juga harus minta ampun kepada Tuhan kalau misalnya saudara investasi dan saudara ternyata tertipu karena saudara punya bayangan nanti investasiku akan menghasilkan nilai yang besar. Ternyata ketipu. Saudara tetap harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mungkin karena aku serakah, mungkin karena aku tidak bertanya dulu kepadamu, aku tergesa-gesa, aku minta ampun kepadamu. Dan tolong aku supaya aku lebih bijaksana ke depan. Saudara percayalah, pada waktu engkau bisa move on, pada waktu engkau bisa melepaskan pengampunan, engkau akan merdeka. Dan percayalah, berkat itu tidak pernah hilang, karena Tuhan itu bukan pendusta. Kalau engkau Tuhan memberkati kamu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan uangmu hilang. Jadi, sekalipun iblis memakai manusia untuk mencuri uangmu, sekalipun manusia dipakai iblis untuk menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan bisnismu, menghancurkan nama baikmu, menghancurkan masa depan, seakan-akan masa depanmu, menghancurkan karirmu, menghancurkan anak-anakmu. Percayalah, Tuhan itu tetap lebih daripada musuhmu. Dia itu tetap
adalah Allah pemenang. Tuhan nggak akan mempermalukan dirinya. Seakan-akan Tuhan itu punya rencana besar, terus bisa dihancurkan oleh musuh-musuhmu. Kalau engkau berpikir musuhmu telah menghancurkan masa depanmu, berarti kamu tidak percaya kepada Tuhan. Suatu saat engkau akan melihat, ngapain aku dulu pahit hati? Karena ternyata Tuhan tetap memberkati. Yang penting bagian kita, satu, berdoa. Kedua, mempercaya Tuhan bahwa masa depanmu di tangan Tuhan. Ketiga, lepaskan pengampunan. Yang keempat, lakukan yang terbaik bagian. Engkau tidak menghambur-hamburkan uang. Engkau bijaksana dengan uang. Engkau adalah pekerja keras. Engkau tetap menjadi orang yang bertanggung jawab untuk setiap hal yang Tuhan percayakan. Dan engkau tetap berjalan di bagian yang Tuhan tetapkan untukmu. Maka engkau akan melihat masa depan itu tetap ada. Dan jangan lupa untuk selalu mengubah mindsetmu menjadi memiliki mindset yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini ada banyak dari jemaatmu yang mengikuti YouTube channel hari ini, yang mengikuti renungan pagi, yang mengalami kekecewaan, mereka ditipu, uang mereka mungkin hilang, ada banyak musuh-musuh, bahkan penjahat yang telah merugikan kehidupan mereka. Basuh setiap hati mereka untuk bisa melepaskan pengampunan dan move on. Biarlah semua yang terjadi menjadi sebuah pelajaran untuk bijaksana ke depan. Kami percaya firman-Mu yang berkata masa depan orang benar itu sungguh ada. Biarlah anak-anak-Mu bisa melihat Engkau terus membawa mereka terus naik dan tidak pernah turun. Sehingga musuh-musuh mereka bisa melihat mereka merancangkan yang buruk, tetapi Tuhan bisa membuat rancangan buruk mereka justru menjadi kebaikan. Pada waktu orang-orang memfitnah anak-anak-Mu ini untuk menghancurkan nama baik mereka, Engkau bisa mengubahnya. Justru itu menjadi bagian yang Kau pakai sebagai alat mempromosikan mereka, sehingga mereka terus semakin cemerlang, sehingga musuh-musuh menjadi malu, karena mereka tidak sedang melawan anak-anak Tuhan, tetapi mereka sedang melawan Bapa kami, Bapa mereka, yang selalu membela anak-anak yang benar. Kami bersyukur kepadamu pada waktu kami berdiri atas kebenaran, maka engkaulah pembela kami. Dan firman berkata, kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan. Kebenaran itu adalah engkau sendiri yang akan membela kami. Kami bersyukur, dan saat ini Tuhan basuh anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Basuh Tuhan luka hati mereka, sembuhkan luka hati mereka. Dan Tuhan, biarlah engkau yang membuat keadilan antara orang benar dan orang-orang yang jahat. Sehingga Tuhan, orang-orang jahat bisa melihat kebenaran itu akan mengangkat anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berikan kami semuanya roh yang tetap mempercayamu, roh yang terus menyala, roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu.